Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim resmi meluncurkan program Wirausaha Merdeka yang merupakan bagian dari implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Melalui program tersebut diharapkan dapat memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah jiwa kewirausahaan, keterampilan non-teknis dan manajerial, serta mendorong peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa dalam bentuk satuan kredit semester. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi meluncurkan Wirausaha Merdeka dalam rangka mendorong sekaligus memfasilitasi mahasiswa dalam menjalankan dan mengembangkan wirausaha. Program ini merupakan inisiasi dari program Kampus Merdeka yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi pelaksana program dalam mengembangkan diri menjadi calon wirausahawan melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim berharap dengan diluncurkannya program Wirausaha Merdeka ini mampu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, serta mendorong peningkatan kemampuan daya kerja mahasiswa yang dapat diakui dan disetarakan dalam bentuk satuan kredit semester. Akhir-akhir ini kita bisa lihat bagaimana anak-anak muda banyak yang tertarik dengan dunia wirausaha. Banyak bermunculan usaha baru dengan gagasan brilian yang dicetuskan dan dijalankan oleh anak-anak muda yang punya semangat luar biasa untuk berinovasi. Ini adalah tren positif yang tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Karena itulah kami mengembangkan salah satu dari 8 program MPKM, yaitu Project Wirausaha, menjadi flagship program yang bernama Wirausaha Merdeka. Dalam program ini, mahasiswa belajar merancang, menjalankan, dan mengembangkan ide bisnis menggunakan kurikulum yang dikembangkan perguruan tinggi dan di bawah bimbingan mentor praktisi. Partisipasi aktif dari praktisi ini harapannya tidak hanya akan membantu adik-adik mahasiswa mewujudkan ide menjadi bisnis proses yang strategis, tapi juga memperluas network dan memastikan keberlangsungan dari usaha yang dirancang adik-adik. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh adik-adik lewatkan, terutama untuk kalian yang memang memiliki minat di bidang wirausaha. Untuk itu, kepada Ibu dan Bapak perwakilan L2 Dikti dan pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada kegiatan Grand Launching kali ini, lanjutkan implementasi MPKM di kampus Anda dengan membuka program Wirausaha Merdeka. Juru bicara pemerintah penanganan COVID-19, Reza Brotoasmoro, mendorong masyarakat agar segera mendapatkan suntikan vaksin dosis ketiga COVID-19. Sebab masyarakat yang memiliki daya tahan atau imunitas yang tinggi akan menurunkan penularan kasus COVID-19 yang sedang meningkat. Juru bicara pemerintah untuk COVID-19 Reza Brotoasmoro mengungkapkan dalam beberapa waktu terakhir Indonesia kembali mengalami kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 yang disebabkan oleh varian baru BA4 dan BA5. Meskipun mengalami kenaikan di beberapa negara, subvarian ini nyatanya menyebabkan gejala yang cukup ringan, kebutuhan serta keterisian perawatan di rumah sakit jauh lebih rendah dari varian sebelumnya. Kendati demikian, Reza tetap mengimbau masyarakat tetap waspada dan mempercepat pelaksanaan vaksinasi booster di Indonesia, mengingat secara historis kenaikan jumlah kasus positif dapat terjadi 2 hingga 4 minggu pasca diidentifikasinya subvarian baru yang muncul setelahnya. Badan Kesehatan Dunia juga menyarankan kepada seluruh masyarakat di setiap negara harus segera mempercepat vaksinasi booster, karena dari 50% target populasi yang telah ditetapkan, sayangnya sampai saat ini hanya sekitar 25% saja yang telah melakukan vaksinasi booster. Sekali lagi saya ingatkan, kenapa booster ini menjadi penting? Karena ternyata 2 kali suntikan vaksin COVID-19 saja belum cukup untuk mempertahankan jumlah antibodi dalam tubuh yang diperlukan saat ini. Ada kecenderungan penurunan antibodi 6 bulan setelah melengkapi vaksinasi 2 dosis. Sehingga penyuntikan booster ini perlu dilakukan agar antibodi atau daya tahan tubuh tersebut bisa naik lagi jumlahnya, sehingga dapat memberikan proteksi yang optimal kembali. WHO atau Badan Kesehatan Dunia menyarankan target populasi yang sudah harus dibooster adalah sebanyak 50% penduduk. Sayangnya, hingga kini baru sekitar 25% yang melakukan booster ini. Tentu harus dikejar, apabila kita ingin kondisi tetap terus dalam kondisi yang terkendali.
Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan di Indonesia menurun terhitung Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang jika dibandingkan September 2021 yang sebanyak 26,50 juta orang. Kepala BPS Margo Yuwono menyebut penurunan angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pada triwulan 1 2022 yang semakin membaik serta faktor pendukung bantuan sosial sebagai bantalan kesejahteraan. Kepala BPS Margo Yuwono menyebutkan saat ini angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,54% atau setara dengan 26,16 juta orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan pada triwulan 1 tahun 2022 sebesar 0,17%. Penurunan angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pada triwulan 1 2022 yang semakin membaik. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi sebelum COVID-19, tingkat kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 9,54% tersebut masih terbilang lebih tinggi. Selain itu, faktor pendukung penurunan angka kemiskinan adalah gencarnya pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial sebagai bantalan kesejahteraan, penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan dan bantuan sosial sembako, serta realisasi anggaran perlindungan sosial yang mengalami peningkatan. Ekonomi juga mengalami perbaikan di triwulan 1 ya, dan juga program-program pemerintah yang terus semakin baik ya dari waktu ke waktu ya. Sementara sisi lain juga ada berbagai pergerakan kenaikan harga yang juga berpengaruh pada peningkatan garis kemiskinan. Maka dengan demikian, berdasarkan informasi tadi, itu kemiskinan Maret tahun 2022 itu mengalami penurunan. Ya. Dan kalau dilihat, Bapak Ibu sekalian, di grafik yang disajikan, ya tingkat kemiskinan di bulan Maret itu mencapai 9,54%. Selain angka penurunan, angka kemiskinan yang mengalami penurunan neraca perdagangan pada bulan Juni 2022 mengalami surplus sebesar 5,9 miliar. Dengan demikian, Indonesia telah mengalami surplus perdagangan selama lebih dari 2 tahun. Pemirsa, dalam peresmian transformasi Sarina Jakarta, Presiden Joko Widodo berpesan Sarina menjadi ikon bangsa serta memiliki dampak yang luas terhadap seni budaya serta kualitas produk yang mampu menghasilkan keuntungan bagi UMKM di Indonesia. Presiden Joko Widodo meresmikan wajah baru Sarina di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat yang telah direnovasi Kamis 14 Juli 2022. Sarina memiliki akar sejarah kuat perkembangan ekonomi negara. Gedung Sarina awalnya digagas Presiden Soekarno sebagai pusat kegiatan perdagangan produk lokal Indonesia. Marwah ini dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo dengan menghadirkan produk-produk UMKM unggulan yang dikurasi dengan sangat teliti. Sarina bukan hanya bangunan interior fisiknya saja yang cantik, namun memiliki semangat, strategi, komitmen menjaga seni budaya dan kualitas produk yang memberikan berbagai keuntungan bagi perajin hingga produsen produk lokal. Dalam kunjungan peresmian Sarina, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri melihat beragam produk yang dijual dan dipajang. Presiden menilai produk-produk yang dijual di Sarina harus mahal sepadan dengan kualitas yang ditawarkan. Presiden meyakini dengan membeli produk lokal berkualitas akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi konsumen dan juga produsen. Ini saya ingin titip pesan agar bukan hanya bangunan fisiknya saja yang memang betul-betul sangat interior, cantiknya luar biasa, tetapi semangatnya, strateginya, komitmennya, cara kerjanya, semuanya memang harus diubah agar betul-betul Sarinah ke depan selalu dan menjadi ikon bangsa kita. Dan memiliki multiplier efek kepada para perajin kita, seni, budaya, dan utamanya pengusaha produk-produk dalam negeri kita yang memiliki kualitas yang sangat baik. Tadi kita lihat sepatu yang kualitasnya sangat bagus sekali, harganya juga sangat mahal sekali. Nggak apa-apa, memang kualitasnya bagus, harganya harus mahal. Ada produk-produk tenun, ada produk-produk batik yang harganya juga mahal, ya memang harus mahal. Jangan dijual barang-barang dengan kurasi yang baik, hasil yang sangat bagus seperti itu dengan tangan, dijual dengan harga murah.
Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai potensi pemulihan ekonomi di balik gerakan Bangga Buatan Indonesia.